Pasca dipugar dan dibangun lebih tinggi dengan marmer hitam, pembicaraan tentang makam UJ tak juga usai, bahkan kian meruncing. Melihat perkembangan yang makin pro kontra, Majelis Ulama Indonesia atau MUI akhirnya angkat bicara menyampaikan saran agar masalah tidak makin membesar, makam almarhum UJ harus dipindahkan dari TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Kalau dibangun besar tuh apa sih maksudnya kok dibangun besar-besar, indah-indah gitu loh. Saya bacakan ini hadis ini kan ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang menyemen kubur dan duduk di atasnya dan membangunnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini kan hadis, ada hadis. Tapi ada ulama lain berpendapat ini kan hadis sahih hasan ya. Ada yang berpendapat itu ya boleh saja gitu loh kan. Nah ya karena ada pendapat misalnya ulama yang lain boleh saja, ya sebaiknya jangan di tempat sana, lebih baik di tempat lain untuk tidak menimbulkan masalah terhadap publik, terhadap umum, terhadap kuburan-kuburan di tempat itu, ya lebih baik di tempat lain. Jadi di dalam kitab para alim ulama terdahulu menerangkan ada pengecualian buat makam para nabi, rasul, para waliullah dan juga orang-orang wassalihin. Dalam kitab disebutkan demikian, boleh untuk menjadi bentuk sebagai bentuk kecintaan. Meski pihak MUI telah menyampaikan dalil untuk memperkuat sarannya, pihak keluarga sepertinya berusaha menepis saran itu. Begitupun penjaga makam menentang saran MUI. Ia tak mau kehilangan rezeki dari peziarah yang terus-menerus membanjiri makam UJ. Dimakamkannya UJ di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat, diakuinya membawa berkah tak sedikit kepada pedagang sekitar makam. Ini kalau undang-undang dari pemakaman, kan ini belum 3 tahun. Baru 100 hari lebih. Dua kasihan UJ-nya. Ya. Kedua ini di sini ya, istilahnya bagi para pedagang semua ini alhamdulillah istilahnya. Saya ingat waktu UJ masih hidup bagi-bagi rezeki gitu ya. Dan keduanya kalau pendapat saya sih ya memang alangkah baiknya tetap di sini. Kalau kabar dipugar kembali saya belum tahu pasti ya. Kita belum dapat berita ya Pak Haji ya, kita belum dapat berita. Kita belum dapat berita. Sebenarnya makam almarhum yang sekarang ini kan belum finishing, masih apa sih kalau boleh dibilang nih udah dipasang lantai ya, tapi belum dipoles, belum itu. Nah tenda juga yang kita pasang kan cuma 3. Itu masya Allah kemarin waktu siang-siang jam 12 jam 1 siang itu banyak orang berlindung di bawah tenda. Tadinya mereka di bawah pohon, malah ada yang duduk situ kecapean, ibu-ibu tua. Iya, masya Allah. Semua mempunyai pandangan masing-masing lah ya, gitu ya. Buat saya ya kita ke makam ya begitu. Bukan hanya ke makam beliau, ke makam kerabat kita pun juga sudah pasti akan panas ya panas, gitu kan. Namanya di makam, hujan ya hujan, gitu, becek ya becek. Karena di situ kan banyak makam yang lainnya, ya seperti terlalu menonjol bahwa padahal saya paling tahu siapa suami saya, ya. Saya paling tahu bagaimana suami saya yang low profile, selalu merendah, tidak mau yang berlebihan gitu ya. Ya jadi saya hanya bisa mendengarkan hak-hak anak-anak saya saja. Saya bilang ke mereka berbaik sangka saja. Doakan Abi itu yang terpenting. Kalau ini misalnya bangunannya besar, berdiri sendiri, berbeda dengan yang lain-lain, kan itu setidak-tidaknya menjadi pertanyaan. Apakah ini makam siapa? Apakah ulama besar? Apakah wali? Ataukah apa? Kan nanti menjadi. Padahal itu sebenarnya hak Allah menyatakan itu, kita tidak tahu itu. Jadi kalau tidak itu ya supaya tidak enak berbeda dengan yang lain-lain itu, dicari saja tempat di mana itu dibangun di tempat lain.
Lepas dari kisah tadi, para kontestan Miss World 2013 dari berbagai negara di dunia seolah sudah siap menyambut malam puncak yang akan diselenggarakan 28 September 2013 besok. Gempitanya sudah mulai terlihat dari berbagai persiapan gelaran akbar itu. Selain para kontestan, juga anak-anak yang akan membawa bendera semua kontestan Miss World 2013. Lantas, sejauh mana persiapan sudah dilakukan MNC Group? Persiapan final show Miss World 2013 ini tinggal hitungan 1 hari dan beberapa jam ya. Kami dari MNC Media, MNC Group ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan final show tanggal 28 September yang akan disiarkan secara langsung pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan memberikan tayangan Miss World Indonesia 2013 yang memang benar-benar rasanya Indonesia. Pemirsa, dari studio Silet, rekan saya Dona Arsinta akan hadir menemani Anda. Silakan Dona, ada berita apa yang akan dikupas Silet siang hari ini? Ya Mila dan pemirsa, masih tentang kasus Natalie Margaret yang semakin panas dari hari ke hari. Seperti apa suara kesaksian seseorang yang mengetahui perkenalan Natalie dengan pria berinisial R? Lantas seperti apa pula desain nisan Olivia yang tidak mencantumkan nama Natalie Margaret? Lantas mengapa AQJ batal diperiksa? Bersama kisah raja-raja terkaya di dunia dalam Silet spektakuler, simak selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi. Wah, pastinya pemirsa penasaran ya dengan perkembangan terbaru dari kasus Natalie Margareta serta kasus kecelakaan maut AQJ. Simak selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi.